Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Agung Abdul Rajman dengan NPM 211000075. Di sini saya akan membahas dan mempresentasikan mengenai materi-materi apa saja yang sudah saya pelajari mengenai pengantar hukum Indonesia dan isinya yang sudah saya pelajari selama 1 semester ini. Definisi dan peristilahan PHI. Pengantar hukum Indonesia adalah suatu perkenalan atau memperkenalkan secara umum, sehingga dapat diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Pengantar itu bersifat meluas tetapi tidak mendalami. Juga dapat dikatakan bahwa pengantar hukum Indonesia merupakan mengantar atau memperkenalkan hukum yang sedang berlaku di Republik Indonesia. Hukum dalam artian sangatlah luas. Dalam artinya dengan aturan, kaidah, ataupun norma. Norma itu bersifat luas dikarenakan seluruh alam semesta ini diatur oleh norma tertentu, sehingga alam ini menjadi tertib dan teratur. Pengantar hukum Indonesia ini mengantarkan kepada bagaimana kita dapat memahami dasar dari tata hukum Indonesia. Sejarah hukum Indonesia, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pengulangan hukum ius constitutum dan constituendum, serta sumber hukum, hukum pidana, hukum perdata, HTN, HAN, hukum acara, hukum dagang, hukum pertanahan, dan juga hukum perkawinan. Tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia adalah suatu tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan negara Indonesia. Tata hukum Indonesia terdiri atas segala aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara lain dengan yang lainnya saling menghubungkan dan saling menyambungkan. Tata Hukum Indonesia dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu pula dibentuknya sebuah tatanan hukum Indonesia. Penggunaan Tata Hukum Indonesia terbentuk di dalam Proklamasi Kemerdekaan dan juga pembukaan Undang-Undang 1945. Tata Hukum Indonesia juga merupakan suatu hal yang menyatukan atau melakukan penataan penyusunan pengaturan terhadap kegiatan untuk penerbitan dari kehidupan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan Tata Hukum Indonesia adalah untuk memelihara, mempertahankan, dan melaksanakan tata tertib di dalam ruang lingkup anggota-anggota masyarakat dan negara dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara dan atau bagian-bagiannya. Sejarah Hukum Indonesia. Sejarah hukum Indonesia adalah suatu studi yang dimana menjelaskan tentang bagaimana hukum itu berkembang dan mengapa terdapat perubahan. Sejarah hukum sangat berhubungan erat dengan perkembangan peradaban, juga diatur dalam sebuah konteks sejarah sosial yang lebih luas. Sejarah hukum Indonesia berasal dari campuran sistem hukum Eropa, hukum agama, dan juga hukum adat istiadat. Kegunaan mempelajari sejarah hukum Indonesia adalah agar dapat mengungkapkan fakta-fakta hukum tentang masa lampau dalam kaitannya dengan masa kini. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang dianut dan berkembang di masyarakat yaitu sistem hukum civil law, common law, sistem hukum adat, dan juga sistem hukum Islam. Sistem hukum civil law adalah sistem hukum yang berlaku di negara-negara Eropa daratan dan negara-negara jajahannya termasuk Indonesia. Berpegang kepada kodifikasi undang-undang menjadi sumber hukum utamanya. Sistem hukum common law mendasarkan kepada suatu putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Sistem hukum ini berasal dari negara Inggris dan sistem hukum ini pula tersebar pada negara-negara bekas jajahannya. Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang dimana keseluruhannya peraturannya yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan yang berlaku secara spontan, dan dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Sistem hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang berlaku bagi umat Islam dimanapun ia berada, apapun kewarganegaraannya. Hukum Islam adalah bagian dari sistem hukum nasional. Penggolongan hukum. Hukum merupakan suatu aturan yang dimana ditetapkan di suatu wilayah untuk ditaati oleh semua masyarakat. Hukum bersifat memaksa dan terikat. Maka dari itu, barang siapa yang melanggar hukum, baik itu hukum negara maupun hukum daerah, pasti akan dikenakan sanksi yang setimpal dengan perbuatan hukumnya. Mempunyai beberapa golongan, antara lain golongan-golongan hukum tersebut adalah penggolongan hukum berdasarkan sumber, penggolongan hukum berdasarkan tempat berlaku, penggolongan hukum berdasarkan bentuk, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlaku, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankan, penggolongan hukum berdasarkan sifat, penggolongan hukum berdasarkan wujud, dan juga penggolongan hukum berdasarkan isi. Ius constitutum dan ius constituendum serta sumber hukum. Ius constitutum adalah hukum yang dimana dibentuk dan berlakunya dalam suatu masyarakat negara pada suatu
Suatu saat, ius constitutum merupakan hukum positif. Ius constituendum merupakan hukum yang dimana itu adalah hukum yang dicita-citakan dalam sebuah pergaulan hidup negara, akan tetapi itu belum terbentuk menjadi sebuah undang-undang. Menurut Sedikne Mertukusumo, ius constitutum adalah hukum yang berlaku di masa sekarang, dan dalam glosarium di buku yang sama, beliau menambahkan bahwa ius constitutum adalah hukum yang telah ditetapkan, sedangkan ius constituendum menurutnya adalah hukum yang dicita-citakan atau untuk masa yang akan datang, yang pada saat glosarium itu disebutkan bahwa is constitutionum adalah hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan mendatang. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang dimana bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan adanya sanksi yang tegas dan nyata, itu menurut C.S. Kansi. Sedangkan menurut Bagirmanan, sumber hukum adalah sesuatu yang memerlukan kehati-hatian dalam membuatnya, agar tidak menimbulkan suatu kekeliruan, apalagi hingga menyesatkan. Jadi pada intinya adalah sumber hukum merupakan tempat untuk mewujudkan perwujudan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, sehingga hal tersebut sangat perlu untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum, seperti dari mana hukum tersebut ditemukan, dan juga berdasarkan apa norma hukum tersebut. Hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang dimana itu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Tujuannya adalah hukum pidana untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana, yang dimana ini termasuk sebagai pencegahan, untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar tidak menjadi agar menjadi orang yang lebih baik lagi dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya. Jadi apa yang disimpulkan bahwa hukum pidana adalah hukum yang melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut melakukan tindakan pidana karena takut dihukum, maka kehidupan itu akan tentram dan aman. Hukum perdata. Hukum perdata adalah suatu aturan-aturan hukum yang dimana itu untuk mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan juga kewajiban yang timbul dari dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan yang terdapat di dalam keluarga. Hukum perdata mempunyai dua perbedaan, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formil, yang dimana hukum perdata material adalah untuk mengatur beberapa kepentingan perdata dalam setiap subjek hukum, sedangkan hukum perdata formil adalah untuk mengatur bagaimana caranya seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang asing atau orang lain. Hukum perdata formil berfungsi untuk mempertahankan hukum perdata material, karena hukum perdata formil berfungsi untuk menerapkan hukum perdata material apabila ada yang melanggarnya. Hukum tata negara atau yang bisa disebut HTN. Hukum tata negara adalah negara Republik Indonesia merupakan negara yang saat itu lahir dan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui pertanyaan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dengan lahirnya negara Republik Indonesia, maka dengan itu pula lahirnya suatu tata negara Indonesia dan juga tata hukum yang bersikap tentang lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Republik Bangsa Indonesia yang dihayati sejak tanggal 20 Mei 1908 tahun 1908 dan sebagai titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan atau wewenang masing-masing badan, hubungan antar badan yang satu dengan badan yang lainnya, serta hubungan antara badan-badan itu dengan individu-individu di dalam suatu negara. Hukum administrasi negara atau HAN. Istilah HAN telah mengalami suatu perubahan yang dimana mengikuti suatu kebijakan dari pemerintah. Antara lain pada tahun 1972 berdasarkan surat keputusan Menteri P dan K tanggal 30 Desember 1972 nomor 0198 U/1972 tentang pedoman kurikulum minimal. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa menggunakan istilah resmi yang dipakai yaitu hukum tata pemerintahan yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu administratif vrek. Administratif law menurut ilmu pengetahuan hukum Inggris, droit administratif di Prancis, atau juga Verwaltungsrecht di Jerman. Istilah-istilah hukum tata pemerintahan ini yang dipakai di Fakultas Hukum. Menurut Logeman, HAN adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan dan yang memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas istimewa mereka. Tugas administrasi negara adalah mengatur kepentingan umum, misalnya kesehatan masyarakat, pengajaran,
pengeraian, dan juga masih banyak lainnya. Administrasi negara mempunyai beberapa arti, yaitu sebagai aparatur negara, sebagai fungsi atau aktivitas, dan sebagai proses teknis melaksanakan undang-undang. Hukum acara. Hukum acara atau biasa disebut dengan hukum prosedur merupakan serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara menjalankan suatu persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang seharusnya untuk menegakkan hukum. Menurut Profesor Dr. Andes Wirjono Prodjadikoro mengatakan bahwa hukum acara pidana merupakan peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan tersebut harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan suatu tindakan pidana. Hukum acara perdata adalah suatu peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang dimana itu menentukan bagaimana caranya menjamin suatu pelaksanaan hukum perdata material. Hukum dagang. Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak yang dimana dengan pihak lain dan itu saling berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Hukum dagang merupakan serangkaian dengan norma yang timbul khususnya dalam dunia usaha perusahaan atau bisnis. Sejarah hukum dagang dimulai pada saat perkembangannya yang sejak tahun 1500 terjadi di Italia dan Prancis Selatan, di mana itu lahir di kota-kota pusat perdagangan seperti Florence, Venesia, Marseille, dan lain-lain. Hukum Romawi, Corpus Juris Civilis, tidak dapat menyelesaikan perkara yang ada pada saat itu, sehingga pada perdagangan Gilda membuat suatu peraturan sendiri di samping hukum Romawi yang itu masih bersifat kedaerahan pada abad ke-17 di Prancis. Raja Louis XIV memerintahkan Menteri Keuangan yaitu Colbert untuk membuat kodifikasi hukum dagang yang terjadi pada tahun 1673, Ordonnance du Commerce dan pada tahun 1681 dibuat Ordonnance de la Marine. Hukum pertanahan. Hukum pertanahan adalah suatu norma hukum bagi negara menyelesaikan berbagai hubungan sosial juga ekonomi dalam setiap kepemilikan, penguasaan, pengoperasian, dan juga penggunaannya. Dalam hukum pertanahan, ini sangat penting bagi setiap negara dan juga memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk melindungi kepentingan ekonomi tanah dari kelas penguasa, juga untuk menstabilkan suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Peraturan kepemilikan dan juga hak penggolongan tanah di negara maju barat dengan cara peraturan tersebut adalah peraturan hukum mengenai penjualan tanah, sewa, transfer, warisan, dan juga gadai. Untuk mewujudkan hukum agraria yang sesuai dengan yang diinginkan bangsa Indonesia, maka terciptanya suatu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA yang bertujuannya adalah yang pertama untuk melaksanakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang kedua menjadikan dasar dalam mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, yang ketiga menjadi dasar dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum perkawinan. Hukum perkawinan adalah bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan tersebut, dengan bagaimana cara menyelenggarakan suatu kegiatan yaitu akad perkawinan menurut hukum. Dan dengan itu pula bagaimana caranya agar seseorang yang sudah terikat itu memelihara ikatan lahir batin seperti hal yang sudah diikrarkan. Ada ketentuan pencatatan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Ayat 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan pasal tersebut sudah dijelas bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan salah pembicaraan, mohon dimaklumi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.